Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Alhamdulillah, pemirsa SNTV dimanapun berada, kembali lagi kita dalam program Antum. Anda tanya, Ustadz menjawab. Alhamdulillah, kita kembali lagi setelah melewati bulan Ramadan, ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Masih ada rendangnya Ustadz. Udah habis akhi. Ada habis. Belum sempat berkunjung ke rumah Ustadz nih. Masya Allah. Nah, jadi kemarin sempat tertunda ya. Jadi alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali menyapa para antum yang ingin bertanya, dan di sini alhamdulillah ada Ustadz kita hafizahullah taala. Dan untuk mempersingkat waktu, di sini kita sudah ada pertanyaan. Ya, yang pertama tanya tentang hukum orang yang selalu mengurusin urusan orang lain, dan orang yang beliau tahu itu hanya satu belah pihak. Kayaknya ada orang yang suka ngurusin urusan orang lain, tapi dia tahu hanya satu belah pihak gitu, Ustaz. Nah, kira-kira gimana tuh, Ustaz? Curhat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Dalam Islam Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keindahan, kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang tak layak baginya. Dan tentunya mengurusi orang dengan segala macam kabar beritanya itu akan menyulitkan dan tidak memberikan faedah yang besar bagi seseorang. Ya, semakin dia sibuk dengan urusan orang, akan banyak hal-hal yang hilang dari dirinya. Bahkan khawatir nanti akan muncul berbagai macam prasangka buruk. Ya, kadang-kadang sikap hasad, nanti kawannya sukses, dia iri, dia dengki, ya. Semakin tahu kawannya sukses, dia semakin sempit hatinya. Betul. Maka orang paling nikmat adalah orang yang dia senantiasa introspeksi diri, tidak melihat orang lain. Tidak apalagi mencari-cari kesalahan orang lain, selalu melihat orang sehingga lupa dirinya. Ya, Nabi mengatakan tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Alangkah beruntung, alangkah baiknya bagi seorang yang dia sibuk mengintrospeksi dirinya, mengecek kesalahannya, kelainan, dosa-dosanya, daripada sibuk mengurusi orang. Ya. Mengurusi kalau orang yang diurus sia-sia. Ustaz gimana, Ustaz? Misalnya orang yang suka ngurusin urusan kita gitu, sikap kita seperti apa? Ya, mungkin orang yang sibuk senantiasa mau tahu, Ya. istilahnya apa namanya? Kepo. Kepo, ya. Dia akan ketika dia menyibukkan dirinya mengurusi perkara-perkara yang tak layak baginya, enggak berdatangkan manfaat baginya, bagi dunianya maupun akhiratnya, dia merugi. Ya. Dan waktu kita begitu singkatnya. Betul. Banyak yang kita harus kerjakan yang bermanfaat daripada mengurusi orang. Daripada mau kepo dengan apa yang ada pada orang. Jadi kita nggak usah terlalu tanggapi ya, Ustaz, seperti itu. Ya, kalau andai kata tak mendatangkan keuntungan agama nanti bahas, tidak pula mendatangkan keuntungan dunia dibahas apa gunanya? Baik. Ya, dan waktu adalah merupakan hal yang termahal yang diberikan Allah kepada manusia. Baik, betul, Ustaz. Nah, Baik, assalamualaikum, Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, di sini ada masalah rumah tangga, Ustaz. Suami saya marah sama saya karena saya diajak keluar dari manhaj salaf. ya, Dan saya tidak mau. Suami bilang istri soleha itu kalau diajak suami mati pun harus mau, ke jurang sekalipun mau. Saya harus gimana, Ustaz? baik. Bismillah, alhamdulillah, ba'du. Pertama, hendaklah istri berprasangka baik kepada suaminya. Suaminya itu nggak paham apa itu manhaj salaf. Ya, betul. Mungkin sang istri pun nggak pas menjelaskan, sehingga muncul syubhat. Manhaj salaf itu cara beragama orang terdahulu. Cara beragama Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, cara beragama Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad, Abu Hanifah, inilah namanya manhaj salaf. Manhajus salaf. Kalau kita tidak ikut cara beragama mereka, cara beragama siapa lagi yang kita ikut? Betul, betul. Tapi mungkin belum sampai kepada sang suami tentang apa itu manhaj salaf. Dianggap mungkin ini kelompok yang nyempal, mungkin dia pun mendapatkan gembosan dari luar. Mungkin dia dapat berbagai syubhat dari luar yang tak benar tentang manhaj yang mulia ini, ya, tentang orang-orang yang berada di atasnya, fitnah, macam-macam. Sehingga tak sampai kepadanya apa yang benar. Kewajiban istri menyampaikan kepada suaminya inilah kebenaran.
yang Pak Mazhab itu termasuk Imam Pak Mazhab Semuanya itu salafiyun. salaf ya. Salaf, siapa yang tidak salaf akan celaka. Ya, salaf adalah Nabi dan para sahabat dan orang yang mengikuti mereka sampai akhir zaman itu salaf. Kalau nggak ikuti Nabi, siapa yang mau kita ikuti? Betul. Ya. Berarti Jadi harus sang menjelaskan. istri harus menjelaskan. Juga nanti kadang-kala orang tua kita melarang, kau jangan ikut ngaji-ngaji salafi lu. Salafi itu sesat, salafi takfiri, macam-macam syubhat. Salafi itu wahabi lu. Iya. Iya. Kan pepatah mengatakan an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu musuh bagi apa yang tak diketahuinya. Betul, Masya Allah. Salaf itu adalah Islam. Islam itu adalah salaf. Jika kau tak ikut salaf, sama dengan kau tak ikut Islam. Islam itu ada tentunya dalilnya daripada kitabullah, daripada sunnah Rasulullah, ada ijma' para sahabat, ada qiyas. Berarti bukan kelompok organisasi gitu, Teh? Bukan. Nah, disitulah yang perlu dijelaskan oleh sang istri. Salafi ini bukanlah kelompok. Dia nggak punya kartu anggota. Dia tak punya pemimpin gitu. yang harus dipatuhi dalam segala hal. Enggak. Langsung dia merujuk kepada Nabi, para sahabat. Mereka tak punya baju khusus. Mereka tak punya macam-macam. Ya, Masya Allah. jadi jelaskan kepada suami. Tentunya katakan jika dalam perkara-perkara kebaikan wajib sang istri patuh kepada suami. Tapi kalau andai kata perkara-perkara yang tak baik, jangankan suami, orang tua pun tak boleh. Dalam surah Luqman Allah mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika ma laysa laka bihi ilmun fala tudihuma. Kalau keduanya maksamu untuk menyekutukan Allah dengan suatu perkara yang kau tak miliki ilmu padanya, jangan patuhi keduanya. Kata Nabi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak ada kepatuhan kepada makhluk jika menyuruh maksiat kepada sang pencipta. Tak ada istilah patuh kepada suami dalam perkara-perkara yang tidak dalam perkara-perkara yang bertentangan dalam agama. Tak boleh patuh. Masya Allah. Ya, jadi dibutuhkan istri menjelaskan dengan cara yang baik, dengan cara yang sabar. Tak bisa dia menjelaskan, mungkin berikan buku kah atau bawa seseorang yang menjelaskan kepada sang suami dan seterusnya. Betul, Masya Allah. Nah, Syukur Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini datang dari, pertanyaannya agak panjang jadi kami singkat aja. ya, tafadhol, silakan. Ini masalah dia dan ayahnya sudah berusia 77 tahun. Ya. Dan dia penyakit komplikasi ya, ada stroke, ada kanker prostat dan lain seterusnya. Kemudian kemarin dia sudah pernah operasi dan kata dokter juga sekarang dia disuruh operasi, Ustaz. Ya, operasi lagi. Anak ini kasihan dia sama bapaknya kalau dia operasi lagi. Itu gimana hukumnya kalau anak misalnya tidak setuju dioperasi gitu bapaknya? Ya. Apa risikonya kalau nggak dioperasi? Ya, tentu dokter lebih tahu di sini. Ya. Tapi dia mau menyelisihi keputusan dokter mungkin, Ustaz. Mengapa dia selesai keputusan dokter? Dia kasihan sama ayahnya. Kasihan sama Karena ayahnya. sudah tua, sudah 77 tahun, harus dioperasi lagi, nanti seperti itu. Ya, bismillah walhamdulillah ba'du. Agama kita mengajarkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang-orang yang mengetahui jika kalian tak tahu. Dalam kesehatan tentu lebih tahu tentang perkara dokter. Ya. Maka dokter lebih tahu kemaslahatan pasien. Ya, tentunya dokter yang amanah. Ketika dokter mengatakan harus seperti ini, Pak. Kalau nggak seperti ini risiko loh. Dia akan terjadi seperti ini. Ya, dan ini mungkin keputusan yang sudah ditimbang jauh, mungkin sudah dibicarakan dengan dokter lain. Ini akan fatal, akan hilang nyawanya misalnya. Pak, ini andai kata alat ini dicabut, akan hilang nyawanya misalnya kan. Dan seterusnya. Dan keluarga mampu, maka silakan. Jika keluarga mampu, ikuti dokter. Dokter lebih paham daripada dia. Tapi manakala pasien manakala keluarga menganggap mereka tak mampu, biaya besar. Ya, mereka gimana pun mereka akan tak mampu. Tentunya pengobatan itu bukan hanya kedokteran saja. Dia harus mencari alternatif, mungkin dengan herbal, mungkin dengan ruqyah. Ya, dalam kondisi dia tak mampu dengan dunia kedokteran, biaya yang besar. Ruqyah bukan hanya untuk jin ya? Bukan, ruqyah juga bagian daripada upaya penyembuhan terhadap penyakit. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan daripada Quran apa-apa yang bisa menjadi kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang beriman. Bagaimana tertera dalam hadis Sahih Bukhari, orang yang tiba-tiba dia tersengat binatang yang berbisa, tak bisa disembuhkan, diruqyah sahabat Nabi dengan Fatihah. Ya, di antara bentuk memuliakan Quran adalah menjadikan Quran sebagai sarana ruqyah. Andai kata dia tak mampu lagi dengan biaya kesehatan dan seterusnya, khawatir dengan sang bapak, ya,
Mereka berijtihad, pindahkan dari ijtihad. kedokteran, dipindahkan misalnya pakai pengobatan alternatif herbal misalnya, Iya. atau ruqyah dan seterusnya, Mm-mm. nggak ada masalah. Iya, karena juga di sini kata dokternya kalau dia operasi lagi ini Resiko tinggi. resiko tinggi. Jadi dia maju mundur kayak kena gitu Ustaz gitu. Ya tentu dokter lebih tahu. Iya, betul betul. betul. Andai kata dia tanya ke dokter, dokter lebih tahu. Betul. Andai kata dia tak mampu mengikuti saran-saran dokter, ambil alternatif lain. Dan ajal manusia tak akan pernah tambah dan tak pernah berkurang. Masya Allah, betul. Kita hanya berusaha. Betul betul betul. Ya, andai kata datang ajalnya akan datang. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini khusus disebutkan nama Ustaz di sini. Kayaknya dia pengen kali bertanya sama Ustaz. Masya Allah. Tafadhal. Bolehkah kita memanggil seseorang yang beragama non-muslim dengan sebutan kafir dengan berdalil di surah Al-Bayyinah ayat ke-6? Ya. Bolehkah kita memanggil orang-orang kafir dengan sebutan hai kafir? Ya. Pertanyaannya, pernah nggak Nabi melakukan demikian? Oh, iya iya iya. Pernahkah Nabi memanggil Abu Jahal, hai kafir? Manggil Abu Lahab, hai kafir. Betul betul. Ya, manggil Umayyah bin Khalaf, hai kafir. Tak pernah ada ceritanya. Memang jelas Allah mengatakan, qul ya ayyuhal kafir, katakan hai orang-orang kafir. Ini ayat ditujukan kepada orang beriman. Ya. Agar mereka tahu ini orang di luar daripada Islam. Betul. Bahwasanya orang kafir ini seperti ini kondisinya. Tapi dalam berdakwah, tapi ada disuruh dakwah dengan hikmah. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Wal mau'izatul hasanah, nasihat yang baik. Wajadilhum billati ahsan, debat dengan cara yang baik. Apa masalahnya kita panggil orang-orang non-muslim ketika kita berjual beli? Hei kafir, tolong keberikan dulu 1 kilo beras. Hei kafir. Ini kan menyakitkan. Betul betul Ustaz. Dan ini bukan sarana dakwah. Ya, jangankan menyeru orang kafir, kita menjelek-jelekkan agama orang kafir dan Tuhan orang kafir di hadapan mereka dilarang Allah Subhanahu wa taala. Oh, di hadapan mereka Ustaz. Kata Allah, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, jangan pernah kau mencela orang-orang yang menyeru Tuhan selain Allah. Kenapa dilarang Allah? Fa yasubbullah adwan bighairi ilmin, nanti musuh-musuh Allah akan mencela Allah dengan tanpa ilmu. Betul betul. Kalau kau katakan hei kafir, dia balik hei kafir juga. Apa manfaatnya? Ya, hei kafir, bahkan dia bilang hei kafir kuadrat. Apa manfaatnya? Berantem nanti Ustaz. Enggak ada manfaatnya. Iya iya. Pernahkah Nabi memanggil orang kafir hei kafir? Enggak pernah. Iya. Dan kita nggak berdosa juga Ustaz ya kalau memanggil orang tuh. Membuat orang lain misalnya dilarang. Kata Nabi, wa inna minkum la munafirin. Di antara kalian ada orang-orang yang membuat orang lari. Sementara kita disuruh basyiru wala tunafiru, beri kabar gembira, jangan membuat orang lari. Kalau kau katakan ya kafir, itu kabar gembira atau ngajak perang? Itu ngajak perang. Nah. Ya, jelas ya, insyaallah taala, masyaallah. Jadi memang butuh Al-Qur'an itu jangan diamalkan secara tanpa tafsir ya Ustaz ya. Jangan dipahami sendiri. Kita pahami sendiri, betul. Quran itu turun kepada Nabi SAW. Ya, betul. Yang memahaminya, maka merujuklah kepada bagaimana memahami Quran, bagaimana para sahabat. Masya Allah. Jelas-jelas Allah mencela tentang Tuhan kaum musyrikin. Ya. Banyak celaan, tapi Allah melarang kita menyebutkan kejelekan orang-orang musyrikin dan Tuhan mereka, dan mereka sembah di hadapan mereka. Kenapa? Tak ada masalah, yang ada mudarat. Mereka mencela Allah. Betul. Ya. Kita yang sakit. Sakit. Tuh, Masya Allah. Okay. Ustaz. Terus ini pertanyaan terakhir dari pemirsa SNTV ya. Semoga Allah jaga antum Ustaz. Amin. Izin bertanya, apakah termasuk zalim dan memerlukan izin terlebih dahulu apabila kita membuang sampah kecil? Semisal seperti bungkus permen, roti, minuman gelas, pokoknya sampah kecil di tong sampah milik orang lain tanpa sepengetahuan milik tong sampah itu Ustaz. Karena pada saat itu kita jauh dari rumah. Masya Allah, ini sangat orang-orang itu. Iya. Bismillah, alhamdulillah, ba'du. Ya jelas, apabila ini menyusahkan tetangga, tak boleh. Kalau sekiranya sampah sedikit kecil, itu memang tong sampah, tempat sampah. Tapi jika kau bawa sampah banyak-banyak sehingga penuh, sehingga dia tak bisa meletakkan sampahnya, kau sudah melampaui batas. Zolim. Wala ta'tadu, jangan engkau melampaui batas. Ini punya tetangga. Kau sedang jalan,
ada tong sampah depan rumah orang, daripada kau buang di jalan, buang di tempat dia. Selama memang ada tempat itu masih lowong, tidak. Betul. Kalau andai kata kau bawa sampah banyak-banyak, masukkan ke dalam tong sampah, orang marah. Jadi tidak usah minta izin kita saya sampah-sampah Jika kecil perkara-perkara yang kecil dan jika perkara itu tidak mengganggu, kau yakin tak mengganggu, tak mengapa. Misalnya kulit kacang 1, 2, 3, ya tak mengapa. Intinya tidak memudaratkan orang lain. Kaidahnya la darara wala dirara. Kata Nabi, la darara, jangan kau membahayakan orang, wala dirara, jangan pula dibahayakan oleh orang. Kalau sudah membahayakan, marah tetangga. Ini bukan untuk kau buat ini. Nah, gitu katanya. Jelas ya? Jelas. Khair insyaallah. Jazakallahu khairan. Afwan. Pemirsa SNTV, Masya Allah. Ini tadi pertanyaan yang sudah kami jawab dan kami mengharap pertanyaan dari antum semuanya bisa dikirim kembali di nomor yang sudah tertera ya di layar masing-masing. Jadi pada malam hari ini kami cukupkan sampai di sini. Jazakallahu khairan Ustaz. Semoga kita berdoa kepada Allah semoga Ustaz kita diberikan kesehatan dan bisa tetap bersama dengan kita, diberkahi ilmunya, hartanya dan seterusnya. Amin insyaallah taala. Untuk mempersingkat acara kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.